Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita ada tugas kelompok ya, yaitu untuk membahas terkait dengan isu yang ada di instansi kita ataupun isu lokal. Nah, sebelum mengerjakan tugas kelompok ini, perkenalan dulu ya. Boleh dimulai dari Dr. Dian. Mangga. Makasih Teh. Perkenalkan, nama saya Dian Kumalasari Lubis, jabatannya sebagai dokter umum di UPTD Puskesmas Argapura, Kabupaten Majalengka. Boleh selanjutnya Kang Budianto. Perkenalkan, nama saya Budianto, jabatan analis jabatan instansi sekretariat daerah Majalengka. Selanjutnya Teh Feni. Nama saya Feni Permatasari, jabatan apoteker di instansi UPTD Puskesmas Libu. Boleh selanjutnya Teh Nur Atika. Perkenalkan, nama saya Nur Atika, jabatannya bidan di UPTD Puskesmas Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Terakhir saya ya, perkenalkan saya Atrina Dwi Putri, jabatannya sebagai analis pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sindangwangi. Oke, teman-teman, jadi kita kan sekarang harus ini ya, mengidentifikasi isu gitu. Nah, jadi nanti masing-masing dari kita itu pilih ini satu isu. Coba dari siapa dulu, Dokter Dian, kira-kira ada nggak isu di instansi atau isu lokal? Nanti saya catat di Word ya. Baik, terima kasih ya Teh. Kalau dari saya, mungkin dari instansi saya tempat bekerja, yaitu kurangnya kepatuhan mencuci tangan pada 5 momen petugas kesehatan. Gitu. Jadi masih belum peka atau patuh tuh untuk cuci tangan. Itu sih Teh dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Terus selanjutnya boleh ke Teh Atika. Mungkin isunya kira-kira apa? Untuk di tempat saya bekerja, yaitu di pelayanan KIAKB, itu ada kurangnya cakupan kunjungan ibu hamil K6 atau kunjungan K6. K6 ya Teh ya? Selanjutnya saya ke Teh Feni. Isunya apa Teh kira-kira? Kalau dari saya melihat berita akhir-akhir ini, ribuan vaksin yang kadaluarsa di Majalengka. Itu akhir-akhir ini ada di berita juga ya tentang hal itu ya Teh ya. Selanjutnya Kang Budianto, kira-kira ada isu apa nih Kang? Baik, kalau dari saya kurangnya kecakapan pegawai dalam mengerjakan SKP dan menggunakan aplikasinya. Oh ya, saya catat dulu. Udah ya, udah semua. Terakhir saya isunya itu tentang ini kurangnya kedisiplinan pegawai dalam mematuhi aturan jam kerja seperti absen masuk atau jam istirahat kayak gitu. Nah, ini udah saya catat semua nih isunya. Terus isu ini kan mau kita ambil salah satu. Nah, untuk mengambilnya itu kita menggunakan teknik tapisan ya, teknik tapisan isu. Kira-kira mau pakai teknik apa nih? Coba ini saya share screen ya. Ini ada tentang pakai teknik AKPK atau USG. Kira-kira ini ada penjelasannya. Kalau USG, urgensi, seriusnya, sama growth. Kira-kira kita coba pakai yang mana, teman-teman? Boleh pakai yang USG, coba Teh. Kita coba dulu ya pakai yang USG, ntar saya bikin tabelnya. Berarti kita tentuin keterangannya 1 sampai 5 ya. 1 itu sangat tidak USG, 2 tidak USG, 3 kurang USG, 4 mungkin cukup USG, sampai 5 sangat USG ya. Ini saya catat dulu di Word. Oke, kalau untuk yang dari isu Dr. Dian tadi kurangnya kepatuhan mencuci tangan, kira-kira USG-nya ini nilainya berapa, Dok? Kalau USG-nya menurut saya dari urgency, dari seriousness, dari sama grow-nya ini menurut saya 5 sih. Tapi mungkin yang lain ada beda pendapat, nggak? Gimana yang lain? Teh Feni barangkali
Kira-kira setuju nggak kalau 5 semua dia masuk sangat USG semua? Untuk situasi sekarang sih sepertinya 4 urgensinya. 4 ya. Kalau S sama G-nya kira-kira berapa? 4 juga. 4. Jadi 4 semua. Yang lain setuju nggak kalau urgensi, seriousness, sama growth-nya itu nilainya 4. Berarti dia keterangannya 4 itu cukup ya, cukup USG. Cukup, Setuju iya. ya? Saya catat di sini berarti 4 ya semuanya. Terus isu yang kedua, yang cakupan kunjungan ibu hamil punya Teh Atika ya? Iya. Kira-kira berapa Teh nih untuk skor untuk USG-nya? Bisa 4, urgensinya 4, seriusnya 5, terus growth-nya 4 sih. Kalau menurut saya cukup serius. 4, 5, 4 ya berarti. Serius. Ya. Gimana yang lain? Coba Kang Budi setuju nggak kira-kira 4, 5, 4 atau kira-kira mungkin di bawahnya skornya? Kalau menurut saya berarti ini seriusnya 3 deh. Kalau menurut 3 ya. saya. Jadi dia kalau menurut Kang Kurang. Budi berarti kurang ya, kurang USG ya. Berarti 4, 3, 4 ya. Gimana yang lain? Iya. Setuju ya? Setuju. Setuju. Oke, saya catat dulu. Untuk ribuan vaksin yang di Majalengka, ribuan vaksin kadaluarsa itu punya isu dari Teh Feni. Kira-kira gimana Teh untuk USG-nya menurut Teh Feni? Menurut saya sih urgensinya 4, seriusnya 5, growth-nya 4. Jadi 4, 5, 4. Ya. Barangkali lain mau menambahkan? Yang lain kayaknya kalau untuk seriousness-nya nggak 5 deh, mungkin 3 ya. Kurang seriousness mungkin. Gimana yang lain? Ya kurang begitu. 3 setuju. Saya 3 ya. Coba diganti, kita ganti dulu ya. Jadi 4, 3, 4. Gimana Teh Feni? 4, 3, 4 kali ya. Oke. Kalau yang sekarang ke isu yang dari Kang Budi, kurangnya kecakapan pegawai dalam mengerjakan SKP, itu kira-kira gimana Kang nilainya? Sangat USG semua atau cukup atau kurang? Urgensi 4, seriousness 4 juga, growth 4 juga. 4 semua. 4 semua. Berarti cukup Iya. USG semua ya. Yang lainnya gimana? Setuju? Apa ada yang mau diubah? Dokter Dian mungkin mau setuju nggak dok? Apa? Kalau dari saya sih, kalau USG itu dari SKP, itu saya rasa urgensinya masih 4 ya. Terus untuk seriousness-nya juga menurut saya sih masih 3, karena belum begitu serius. Karena masih banyak yang lain gitu. Nah, terus masih yang untuk si ground-nya juga 4 lah menurut saya. Kita ganti dulu ya. Coba jadi 4, 3, 4 dulu ya. Kita ganti. Ini saya masukin ke dalam tabel. Terus yang terakhir, yang isu dari saya, kurangnya kedisiplinan pegawai dalam mematuhi aturan jam kerja. Itu sangat USG semua nggak sih? Nilainya 5? Atau mungkin ada yang kriterianya masih cukup USG? Untuk urgensinya kayaknya masih dibilang cukup ya, belum sangat USG banget. Untuk urgensinya kalau menurut saya. Berarti coba kita ganti jadi cukup ya, jadi 4, 5 mungkin ya. Ya. Untuk growth-nya ini USG, sangat USG. Oke, ini saya skorin dulu ya. Coba share screen. Nah, sudah muncul belum? Sudah. Nah, ini isu yang tadi dari kita masing-masing. Ini nilainya udah saya skorin nih semuanya. Coba barangkali ada yang salah hitungannya. Sekalian sama-sama dicek ya. Oh, ini 14. 13 ya, benar ya teman-teman? Benar ya? Benar 13. Nah, berarti kita ambil nih kira-kira yang paling tinggi skor USG-nya itu yang kurangnya kedisiplinan pegawai dalam mematuhi aturan jam kerja. Jadi mungkin ini yang kita
gunakan isunya untuk analisis lebih lanjut. Gimana, teman-teman? Boleh. Boleh ya? Coba kita lihat tugasnya ya. Sekarang kita lihat tugasnya itu ini. Kelihatan nggak di screen masing-masing? Enggak. Ada? Ya, ada. Ada ya? Nah, jadi di sini kita sudah menentukan isu yang terkait dengan di instansi masing-masing ya. Nah, kita udah pilih satu isu. Nah, di sini tugasnya, jadi kita cari bahan pemantik diskusi. Terus juga gunakan perspektif tentang manajemen ASN sama smart ASN. Gimana nih untuk yang pemantik diskusinya? Ada yang punya ide nggak kita pakai yang apa gitu? Coba Teh Feni, gimana untuk yang di sini kan ada nih Smart City, SPBE, kira-kira ada yang bisa dikaitkan nggak ya? Oh, sebelumnya ini ya kita harus cari sebab penyebab isu dulu nggak sih pakai teknik analisis isu ya? Itu kita mau pakai apa? Kayaknya yang sesuai Fishbone ya, karena di situ ada material, ada semua. Kira-kira pakai Fishbone ya? Kita mau coba dulu bikin Fishbone atau gimana? Coba ya, kita coba ya bikin Fishbone. Ini saya ketik, coba kita bikin Fishbone. Kira-kira apa aja nih, teman-teman? Ada yang punya ide nggak sebab penyebab yang bisa menghasilkan isu itu? Dari sisi, kita pakai sisi yang men ya. Kang Budi, ada nggak kira-kira? Kalau Kang Budi ide, apa kira-kira sebab? Kira-kira ada nggak sebab dari sisi men? Kan ada measurement, ada machine, ada man, ada material, metode. Nah, kalau men, apa ya sebab yang menyebabkan terjadinya kurangnya disiplin gitu? Ini nggak sih kurang kesadaran ya? Apa Kang? Kurang kesadaran? Kurang kesadaran. Oh ya, kurang kesadaran. Saya catat ya, kurang kesadaran untuk disiplin. Yang lain ada tambahan nggak? Dari sisi measurement atau material? Machine mungkin. Machine-nya apa? Spesifikasi HP yang tidak mendukung. Jadi ada yang nggak support ya? HP-nya untuk aplikasi absensi gitu ya? Saya catat dulu aja ya, nanti kita diskusiin lagi. Terus kadang jaringan juga nggak stabil. Jaringan nggak stabil juga itu jadi sebab ya? Jadi sebab. Itu masuknya ke mana ya, Teh? Ke metode atau ke apa ya? Metode ya. Ke material atau ke Gimana dok menurut dokter? mana dok? Kalau dokter Dian sekarang ya, kalau untuk yang tadi kata Tetika jaringan tidak stabil, kira-kira masuknya ke mana ya? Material atau metode? Menurut saya sih kayaknya bisa masuk ke material deh. Karena kalau jaringan itu bisa banyak gangguan dan lain-lain dari sisi sinyalnya gitu. Karena dia nggak Berarti stabil. Menurut saya kita sih dari coba material. masukin dulu ya, material. Ada lagi nggak yang lain? Barangkali metodenya atau measurement-nya yang bisa jadi penyebab isu ini. Mungkin dari metodenya kan? Metodenya gimana, dok? Karena dari si jaringannya itu yang tidak stabil, bisa jadi
kita ngerasa sudah terekam, ternyata rupanya tidak terekam jejak absensi kita tuh. Gitu. Jadi dianggap nggak absen ya? Absen, Mungkin ada yang iya. kayak gitu ya. Oh iya juga ya. Sebentar ya, saya catat dulu. Sama mungkin ada satu lagi measurement, kira-kira apa TV ini ada ide nggak? Measurement-nya apa gitu kira-kira penyebabnya? Apa? Tidak adanya sanksi mungkin yang diterapkan Untuk masing-masing instansi ya, tidak ada sanksi. Nggak apa-apa ya, kita coba tulis dulu aja ya. Ya. Oke. Udah saya catat. Terus paling selanjutnya ini ya, kita kan cari ada pemantik diskusi. Kita mau pakai konsep yang mana nih kira-kira? Di situ ada contohnya smart city atau apa? Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ada nggak yang punya ide? Kayak bisa masuk ke smart city ya. Karena itu iya sepertinya lebih ke smart city tapi Masuknya berarti kita kaitkan dengan si smart city ya. Coba barangkali ada yang tahu nggak visi atau tujuan atau apa gitu dari smart city biar kita bisa hubungkan sama isu kita. Mungkin kalau misalnya dari visi si smart city itu sendiri kan dia berkontribusi ya membangun negara yang menjadi lebih baik dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ya. Jadi untuk meningkatkan pendapatan negara juga agar dapat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya sih kalau menurut saya gitu, sehingga terbentuk masyarakat yang bahagia dan pemerintahan yang dipercaya dan dicintai oleh masyarakatnya itu sendiri. Itu termasuk Menurut saya sih visinya itu ya, ya. Dok ya? Oh, gitu. iya sih. Terus, Jadi kalau misalkan menerapkan smart city itu keuntungannya bisa meningkatkan pelayanan sehingga publik juga merasa puas serta dapat meningkatkan kinerja pegawai ASN sendiri. Jadi dengan tepat waktu udah terekam gitu karena ada sistem absensi online itu bisa meningkatkan ini ya pelayanan, jadi pelayanannya tepat waktu mungkin gitu ya. Jadi si para masyarakat tuh ngerasa puas kali ya dengan kinerja dari pegawainya. Oke, saya catat ya yang tadi ya. Nah, terus kita juga di tugasnya tuh tadi ada apa? Dikaitkan dengan smart ASN ya? Sama manajemen ASN. sesuai banget ya sama kompetensi yang harus dimiliki untuk smart ASN. Ada integritas, ada jiwa nasional, ada profesional, terus ada juga keramah-tamahan, berwawasan global, terus menguasai IT. Ini kan cocok banget untuk diskusi kita, menguasai IT dan bahasa asing, terus jaring kerja. Jadi kalau udah disiplin itu berarti integritasnya baik ya, bertanggung jawab gitu kan sama pekerjaannya. Masuk ya ke situ berarti isu yang kita ambil. Makin profesional juga kita melaksanakan tugas kita. Kalau yang manajemen ASN-nya kira-kira nyambungnya ke mana ya? Untuk yang manajemen ASN ada yang punya ini ide untuk yang manajemen ASN-nya? Sama seperti smart ASN sih, menghasilkan ASN yang profesional, punya nilai dasar, etika profesi, dan anti korupsi. Jadi kalau yang anti korupsi juga
korupsi waktu termasuk ya. Jadi budaya anti korupsi mungkin bisa dibangun dari budaya anti korupsi waktu juga. Jadi sesuai sama jam kerja ya kita bekerjanya tuh. Kalau waktunya masuk ya masuk sebelum telat. Terus kalau waktunya istirahat ya jangan istirahat sebelum waktu istirahat gitu kan. Dan pulang pun harus sesuai dengan jamnya, tidak boleh sebelum waktunya. Oke, berarti ini ya sesuai sama prinsip dari atau pengertian dari manajemen ASN-nya juga ya. Iya, terus ada yang mau nyampein ini nggak? Mungkin solusinya gitu. Solusinya kira-kira apa? Dari isu yang tadi, kayak isu yang telat datang karena padahal sudah ada absensi online, tapi ya itu belum membangkitkan disiplin dari para pegawai. Ada solusinya nggak? Ada yang mau kira-kira mau menyumbangkan solusi? Dari ASN-nya masing-masing sih ya itu ya sebenarnya. Terus mungkin dari atasannya juga harus ada sedikit itu. Dokter Dian barangkali mau nambahin solusi sekalian kesimpulan mungkin dari diskusi kita. Kalau misalnya dari diskusi kita sih, saya dapat nih tentang jam kerja ya, disiplin jam kerja ini memang harus dijalani sesuai dengan disiplin ya, karena kalau misalnya tidak itu akan berdampak pada kinerja dan produktivitas kita sendiri. Terus paling solusinya mungkin bisa kasih sanksi lisan ataupun tulisan gitu, atau sanksi ringan gitu untuk meningkatkan disiplin kita dan pengawasan sih dari pengembangan aplikasi gitu. Paling sanksinya juga di lingkungan instansi itu dulu ya. Iya. Untuk berupa sanksi kecil lah mungkin. Udah teman-teman paling diskusi kali ini gitu ya, waktunya juga udah ini sih kita udah sekitar 20-30 menit lah. Gimana teman-teman, ada yang masih yang mau didiskusikan lagi? Apa kita rehat dulu? Sudah cukup sih. Cukup kali ya untuk yang isu ini ya. Nanti saya kirim di grup ya untuk kesimpulan dan untuk data yang tadi udah saya catat. Semua tabelnya juga udah saya catat. Ntar dikirim di grup, bisa dibaca lagi ya. Masing-masing kalau ada yang mau dikembangkan, kita diskusiin lagi di grup ya, di WA. Paling gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus menjalani Latsar hari ini sampai beres ya. Amin. Kemudian kita Sehat sama-sama sukses ya. Amin. Ya udah kalau gitu terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live. Izin live.